Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran Faraid. Yang akan kita bahas adalah tentang kakek bersama saudara atau saudari. Kakek bersama saudara atau saudari. Yang dimaksud siapa? Yang dimaksud bersama saudara atau saudari adalah saudara atau saudari seibu sebapak atau saudara atau saudari sebapak. Kenapa? Karena saudara saudari seibu terhalang oleh kakek. Gitu. Saudara seibu dan saudari seibu langsung terhalang oleh kakek. Seperti kalian tahu, siapa penghalang saudara saudari seibu? Aslul zakar dan far'ul waris. Itu sebabnya kakek menghalangi saudara atau saudari seibu. Berbeda dengan saudara seibu sebapak atau sebapak tidak terhalang oleh kakek. Saudara saudari seibu sebapak atau sebapak hanya terhalang oleh ayah, tidak terhalang oleh kakek. Pernah kalian hafalkan dulu al-akhu sakiku mahjubun bil abi wal ibni wabnil ibni. Saudara seibu sebapak terhalang oleh ayah, anak laki-laki dan anak laki-laki dan cucu laki-laki. Ayah, anak laki-laki dan cucu laki-laki. Berarti saudara saudari seibu sebapak dan saudara saudari sebapak tidak terhalang oleh kakek. Sedangkan saudara saudari seibu terhalang oleh kakek. Jadi kemungkinan adanya kakek bersama saudara atau saudari adalah saudara saudari seibu sebapak atau saudara saudari sebapak. Kalau ada saudara saudari seibu sebapak, tentu tidak ada saudara saudari sebapak. Jadi salah satunya. Mungkin kakek bersama saudara saudari seibu sebapak, mungkin kakek bersama saudara saudari sebapak. Sekali lagi, kakek menghalangi seluruh asobah binafsihi selain ayah, kemudian anak laki-laki, cucu laki-laki, kemudian saudara seibu sebapak dan saudara sebapak tidak terhalang oleh kakek. Tapi kakek menghalangi saudara-saudari seibu. Itu penting kalian catat. Ketika lihat soal, ada saudara-saudari seibu, kemudian ada kakek, langsung dia gugur. Tapi kalau yang ada itu kakek, kemudian ada saudara laki-laki seibu sebapak ataupun perempuan, atau saudara laki-laki sebapak ataupun yang perempuan, itu tidak saling menghalangi. Akibat tidak saling menghalangi itu, lahir kaidah khusus ini, jadi klausul gitu. Kenapa? Mereka tidak saling menghalangi, tapi mereka sama-sama punya kemungkinan jadi asobah gitu. Kedua-duanya punya kemungkinan jadi asobah. Itu sebabnya ada aturan khusus kakek bersama saudara atau saudari. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah kakek bersama saudara atau saudari tanpa ahli waris lain. Nanti B-nya adalah B-nya kakek bersama saudara, saudari dengan ahli waris lain. Hari ini kita pelajari kakek bersama saudara tanpa ahli waris yang lain. Jadi dalam susunan ahli waris hanya ada kakek dan saudara. Kemudian yang jadi berkembang perbedaan masalah jumlah saudaranya itu. Gitu. Kenapa? Kakek pasti satu. Tapi saudara bisa lebih dari satu. Itu sebabnya ada aturan atau hukum tentang itu. A. Kakek bersama saudara tanpa ahli waris lain.
Sekali lagi yang dimaksud saudara atau saudari seibu sebapak atau sebapak. Kakek bersama saudara tanpa ahli waris lain, caranya adalah yang lebih menguntungkan kakek, ambil cara yang lebih menguntungkan kakek dari dua pilihan. Dari dua pilihan. Ambil cara yang lebih menguntungkan kakek dari dua pilihan. Satu, berbagi. Kedua, kakek mendapat sepertiga dari seluruh harta. Ada dua opsi yang bisa dipilih. Pertama, berbagi. Kakek dan saudara berbagi. Yang dimaksud berbagi apa? Seperti asobah. Kalau ada perempuan, asobah bi goirihi. Jadi berbagi maksudnya seperti mereka jadi asobah. Kalau dengan perempuan tentu asobah bi goirihi. Hukumnya seperti asobah bi goirihi, untuk berbagi. Kemudian yang kedua, kakek mendapat sepertiga dari seluruh harta. Berarti saudara-saudari akan dapat sisa. Kakek sepertiga dari seluruh harta, saudara-saudari dapat sisanya. Pertanyaannya, mana yang lebih menguntungkan kakek? Tergantung jumlah saudara. Itu yang tadi kita telah sampaikan. Tergantung jumlah saudara. Itu yang menentukan pilihan mana yang tepat. Apakah berbagi atau kakek mendapat sepertiga dari seluruh harta? Kenapa ada hukum kakek tidak boleh lebih kurang? Ini hukumnya, kakek tidak boleh lebih kecil bagiannya dari saudara. Walaupun mereka dianggap seimbang dari segi kekerabatan, tapi ada patokan, kakek tidak boleh lebih kecil bagiannya dari saudara. Minimal sama, tidak boleh lebih kecil. Itu sebabnya melahirkan kesimpulan. Coba lihat, kakek bersama saudara tanpa ahli waris yang lain, caranya yang lebih menguntungkan kakek dari dua pilihan. Pertama, berbagi. Kemudian kedua, kakek mendapat sepertiga dari seluruh harta, kemudian saudara-saudari dapat sisa. Mana yang lebih menguntungkan tergantung susunannya, jumlahnya saudara. Nah, sudah dapat disimpulkan, berbagi akan menguntungkan kakek apabila saudara kurang dari dua. Coba perhatikan, yang lebih menguntungkan kakek apabila saudara kurang dari dua. Kurang dari dua atau setara dua. Apa yang dimaksud? Saudari perempuan seperti saudara laki-laki kalau disatukan itu laki-laki dua kali bagian perempuan. Jadi selamanya laki-laki dihitung dua. Itu sebabnya ada yang dikatakan kurang dari dua atau kurang dari setara dua. Kenapa perempuan satu, laki-laki dua? Itu yang menyebabkan ada yang disebut kurang dari dua atau setara dengan dua. Nanti lebih dari dua atau setara lebih dari dua. Kenapa setara? Yang dimaksud perempuan seperti dua, satu perempuan dianggap setengah dari laki-laki. Laki-laki seperti dua perempuan. Lebih tepat begitu. Laki-laki seperti dua perempuan. Coba lihat contohnya. Lebih menguntungkan apabila saudara kurang dari dua. Contoh kasusnya. Nomor satu, kakek seorang, saudara satu. Berarti saudara cuma satu, kurang dari dua. Ini akan lebih menguntungkan kakek. Kenapa? Karena berbagi akan lebih besar daripada mendapat sepertiga. Kenapa kalau berbagi? Kakek laki-laki, saudara laki-laki. Berarti masing-masing dapat bagian yang sama. Gitu. Karena kakek dan saudara dua-duanya laki-laki, maka kakek setengah, saudara setengah, berbagi rata. Karena sama-sama laki-laki. Perhatikan nomor berikutnya. Nomor dua, kakek satu saudara satu saudari. Tadi saya sudah sampaikan bahwa saudari dan saudara bedanya laki-laki dua kali bagian perempuan. Berarti dua saudara dan satu saudari adalah kurang dari dua saudara. Kenapa yang saudari cuma setengah dari saudara?
Berarti kakek, saudara, saudari ini saudara satu, saudari satu kurang dari 2 saudara gitu. Satu saudara, satu saudari itu ada kurang dari 2. Silakan lihat. Kalau kesusunan begitu berapa bagiannya? Silakan lihat. Kakek, saudara, saudari. Tadi saya sampaikan seperti bagian asobah bigoerihi. Metodenya seperti membagi asobah bigoerihi. Laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Coba lihat, kakek seorang itu dihitung 2, saudara seorang dihitung 2, saudari 1 dihitung 1, berarti jumlah mereka 5. Kakek dihitung 2, setara 2. B, saudara juga 2. Saudari 1, jadi 5. Berarti berapa bagiannya? Kakek 2/5, begitu. Saudara 2/5. Kemudian saudari 1/5. Dalam susunan kakek, saudara, dan 1 saudari, maka pembagiannya adalah kakek 2/5, saudara 2/5, saudari 1/5. Dari mana? Perhitungan seperti asobah bigoerihi. Laki-laki masing-masing dihitung 2, perempuan dihitung 1. Berarti jumlah mereka 5. Kakek 2/5, saudara 2/5, kan laki-laki, saudari 1/5. Maka 2/5 lebih besar dari 1/3. Coba kalian hitung 2/5 dan 1/3 lebih besar mana? Lebih besar 2/5. Silakan ambil persekutuan 15. Kalau ini 6/15. Kalau ini 5/15. Betul, silakan. 2/5 sama dengan 6/15. Kalau ingin membandingkan, 1/3 adalah 5/15. Berarti lebih besar 2/15. Berarti 1/3 hanya 5/15. 2/15 kan 6/15. Berarti lebih besar 2/5 daripada 1/3. Jadi di sini kakek diuntungkan. Kenapa apa? Karena saudara kurang dari 2. Nomor 3 apa lagi? Kakek dan 1 saudari. Tadi sudah disampaikan. Kakek laki-laki dihitung 2. Seperti membagi asobah bigoerihi. Perempuan 1. Berarti 3. Kakek dan saudari seorang, harta dibagi 3. Begitu. Kakek 2/3. Saudari 1/3. Jelas kakek lebih untung mendapatkan pembagian dengan cara berbagi dibanding dengan cara 1/3. Kenapa? Dengan berbagi dalam kasus kakek bersama 1 saudari adalah kakek mendapat 2/3, saudari dapat 1/3. Kasus atau contoh nomor 4, ada kakek dan ada 2 saudari. Silakan lihat bagaimana ngitungnya. Ada kakek, ada 2 saudari. Tadi sudah disampaikan seperti menghitung asobah bigoerihi. Laki-laki dihitung 2, kakek dihitung 2, 2 saudari 2 kali 1 2. Perempuan 1, 2 orang jadi 2. Kakek 1 dihitung 2 jadi 2. Berarti 2 tambah 2 4. Artinya apa? Artinya kakek dapat 2/4. Saudari dapat 1/4 masing-masing. 2 orang 1/4 dan 1/4 gitu. Kakek 2/4, kemudian saudara saudari masing-masing 1/4, 2 saudari. Jelas kakek lebih besar dari 1/3. Ini dapat 2/4, setengah. Nomor 5, coba lihat. Kakek dan 3 saudari. Bagaimana cara menghitungnya? Sekali lagi, kakek sebagai laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1.
kakek 1 dan dianggap 2. 2 ditambah 3 saudari 3. 2 tambah 3 5. Berarti kakek dapat 2/5. Itu saudari masing-masing 1/5. Kakek 2/5. Kemudian 3 saudari 1/5, 1/5 dan 1/5. Maka pembagiannya bagian kakek lebih besar dibanding apabila kakek mendapatkan dengan cara opsi yang kedua. Apa? Kakek mendapat 1/3. Kita simpulkan dengan mudah. Kakek bersama saudara tanpa ahli waris yang lain, caranya adalah mengambil yang lebih menguntungkan kakek dari 2 pilihan. Pilihan pertama berbagi, pilihan kedua kakek mendapat 1/3 dari seluruh harta. Dengan logika saudara-saudari akan dapat sisa. Kemudian petunjuk pertama secara teori, secara kaidah bahwa berbagi akan lebih menguntungkan kakek. Kapan? Apabila jumlah saudara kurang dari 2. Yang dimaksud kurang dari 2, ini contohnya. 1 saudara itu kurang dari 2. Nanti pembagiannya setengah-setengah. Kedua, 1 saudara, 1 saudari itu kurang dari 2. Karena itu dihitungnya 2, 2, 1. Kemudian kakek dan 1 saudari tentu kurang dari 2. Kemudian berikutnya kakek dan 2 saudara. Dia baru setara dengan 2 saudara. 1 saudara. Kakek 1, 2 saudari sama dengan 1 saudara. Berarti kurang dari 2 juga. Kemudian berikutnya kakek dan 3 saudari. 3 saudari adalah kurang dari 2. Maksudnya kurang dari 2 saudara. Dengan pertimbangan atau perhitungan, setiap kali laki-laki harus dianggap seperti 2 perempuan. Itu yang dimaksud kurang dari 2 atau setara kurang dari 2. Apa maknanya setara? Pembagian laki-laki dan perempuan dalam asobah bi goirihi, laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Jadi kalau diambil kesetaraan, ini 1 saudara, ini 1 saudara 1 saudari 1/2 begitu. Ini kakek 1 saudari 1 dengan setengah, ini setengah, apalagi kurang dari 1 bahkan. Ini 2 saudara baru setara dengan 1 saudara. Kakek 2 saudari setara dengan 1 saudara. Kemudian kakek, kemudian 3 saudari. 3 saudari setara dengan 1 saudara plus 1 saudari atau 3 saudari seperti itu. Dapat kita buktikan secara meyakinkan dan mudah bahwa cara yang pertama berbagi akan menguntungkan kakek apabila saudara kurang dari 2. Nah, berikutnya adalah kebalikannya. Kakek mendapat 1/3 dari seluruh harta. Kapan? Kebalikan dari yang tadi. Lebih menguntungkan kakek apabila saudara lebih dari 2. Gitu. Di buku kalian ditulis ulang, saya akan menghapus yang mendapat 1/3 akan lebih menguntungkan kakek apabila saudara lebih dari 2. Kalian tulis di buku untuk contohnya. Kita lihat, ambil contoh. Ini untuk kasus nomor 2. Kakek akan beruntung lebih
besar bagiannya dengan sepertiga dibanding saudara apabila saudara lebih dari 2. Kita ambil contoh. Kita lihat contoh pertama. Ini yang dimaksud lebih dari 2. Nomor 1, A kakek, kalian tulis di bawah ini ya. A kakek, B 2 saudara, C 1 saudari, berarti lebih dari 2. Nah, dalam kasus seperti ini akan lebih menguntungkan kakek dapat sepertiga. Berarti saudara dan saudari menghabiskan sisa. Nah, begitu. Asobah seperti asobah bigoe rihi. Silakan lihat. Kakek sepertiga. Berapa sisanya? 2/3. Diambil kakek sepertiga, sisanya 2/3. Siapa yang ngambil sisa? 2 saudara dan 1 saudari. Seperti yang tadi, 2 saudara dikali 2. 2 kali 2, 4. 1 saudari, 1 kali 1, 1. Berarti sisa dibagi 5. Gitu. Berarti 2/15 untuk saudari, 4/15 untuk saudara. Dalam kasus nomor 1, kakek dapat sepertiga, 2 saudara 4/15, 1 saudari 2/15. Kenapa? Karena 2 saudara dihitung 2 jadi 4, 1 saudara dihitung 1 jadi 5. Berarti sisa dibagi 5. 1/5-nya buat saudari, 2/5-nya buat 2/15, maksudnya 2/15, sepertiganya 2/15. 1/5 dari 2/3 adalah 2/15. 1/5 dari 2/3 adalah 2/15. Maka saudara kali 2, 4/15. Kakek berapa? 5/15, sepertiga. Gitu. Maka kakek lebih untung dengan cara berbagi, dengan cara mendapat sepertiga apabila saudara lebih dari 2. Contoh kasus berikutnya yang dimaksud dengan lebih dari 2 tentu yang paling mudah apa? 3 saudara. Coba, kakek dan 3 saudara. Ini lebih dari 2. Berapa? 3. Kita hitung kakek 1 orang, saudara 3. Karena tadi katakan kakek beruntung dapat sepertiga kalau saudara lebih dari 1. Kita ambil contoh kakek dengan 3 saudara. Kakek sepertiga. Cara menghitungnya begitu, kakek sepertiga. Berarti berapa sisanya? 2/3. Dibagi berapa? Dibagi 3 saudara. Bagi rata, berarti kali sepertiga. 2/3 dibagi 3 berapa? 2/9. Maka saudara masing-masing 2/9, 2/9, 2/9. Kakek berapa sepertiga? 3/9. Kan tadi ada hukum, kakek tidak boleh lebih kecil dari saudara. Maka pada nomor 2 ini kakek sepertiga, 3 saudara masing-masing 2/9. Dari mana? Sisa 2/3 dibagi 3. 2/3 bagi 3 adalah 2/9 untuk masing-masing saudara. Kita lihat contoh lain. Yang dimaksud dengan lebih dari 2 atau setara lebih dari 2. Lima saudari, itu lebih dari 2. Kakek dengan 5 saudari. Kakek dengan 5 saudari. Kakek berapa? Langsung saja, sepertiga.
1/3. Berarti sisanya berapa? 2/3. Untuk 5 saudari, karena perempuan saja, tinggal bagi saja bagi 5. Artinya kali 1/5. Itu bagi 5 sama dengan kali 1/5. Berarti berapa? 2 kali 1, 2, 3 kali 15. Maka saudari perempuan yang 5 itu masing-masing akan dapat 2/15. Maka kakek dapat berapa? 5/15, 1/3. Saudari 2/15. Ada dua sisi, kakek lebih besar daripada saudari. Kemudian kakek lebih diuntungkan dengan cara mendapat 1/3 dalam kasus seperti itu. Supaya lebih jelas lagi, kita buat contoh yang lain. Apa yang dimaksud lebih dari 2? Lihat, kakek 1 saudara, 3 saudari. Itu lebih dari 2. Bagaimana cara membaginya? Seperti tadi, kakek 1/3. Silakan kalian praktekkan. Ini sisanya 2/3. Untuk siapa? 1 saudara dan 3 saudari. 1 saudara kali 2. 3 saudari kali 1. 1 kali 2, 2. 3 kali 1, 3. 2 tambah 1, 2 tambah 3, 5. Jadi 2/3 dibagi 5. 2/15. Itu. Laki-laki 4/15. Maaf. Laki-laki 4/15. Perempuan 2/15. 3 orang 2/15. 2/15, 2/15. Laki-lakinya 4/15. Kakek berapa? 1/3. Kalau mau dibandingkan berapa? Per 15. 5/15. Jadi kakek lebih besar dari saudara. Berapa jumlahnya? 1/3. Kenapa lebih menguntungkan kakek? Karena saudara lebih dari 2. Itu yang dimaksud kakek mendapat 1/3 lebih untung apabila saudara lebih dari 2. Bagaimana gambaran lebih dari 2? Contoh nomor 1. Kakek 2 saudara 1 saudari. Itu lebih dari 2. Kemudian kakek 3 saudara. 3 saudara teh lebih dari 2. 3. Kemudian lebih dari 2. Kakek 5 saudari. 5 saudari gambaran setara lebih dari 2. Itu yang harus kalian pahami. Lebih dari 2 atau setara lebih dari 2. Contoh yang lain, kakek 1 saudara 3 saudari. Itu adalah setara lebih dari 2. Nah, yang terakhir. Silakan ingat-ingat lagi pertanyaannya. Kapan berbagi lebih menguntungkan kakek? Kapan berbagi lebih menguntungkan kakek? Apabila saudara kurang dari 2. Itu yang harus kalian catat. Berbagi lebih menguntungkan kakek kalau saudara kurang dari 2. Yang kedua, pilihan berikutnya dapat 1/3. Kapan kakek lebih untung dapat 1/3? Apabila saudara lebih dari 2. Jadi satu kasus lagi pertanyaan kita. Bagaimana kalau 2 atau setara 2? Nah, begitu. Bagaimana kalau 2 atau setara 2? A. Kakek. B. 2 saudara. Gitu. Kemudian A. Kakek. B. 1 saudara. C. 2 saudari.
Nanti kalian bisa membuat contoh yang lain. Ini terakhir. Ya, kakek dengan dua saudara. Mana yang lebih menguntungkan? Apakah berbagi atau kakek dapat sepertiga? Kalau saudaranya dua atau setara dengan dua, sama saja gitu. Antara berbagi dan mendapat sepertiga. Kenapa? Hasilnya akan sama-sama sepertiga gitu. Kalau saudaranya dua atau setara dengan dua, maka bagi kakek sama saja antara berbagi dengan mendapat sepertiga. Kenapa? Hasilnya akan sama sepertiga. Begitu. Kakek di sini sepertiga. Ini 2/3. Masing-masing sepertiga. Kalau sepertiga, coba kalau berbagi. Sama saja, kenapa? Kakek 1, saudara 2, berarti 3. Sama saja, kakek sepertiga, karena jumlah orangnya 3. Gitu. Antara berbagi dengan sepertiga, hasilnya akan sama. Kapan? Ketika saudaranya 2. Atau setara dengan 2. Mana statusnya? Ini setara dengan 2. Kita ambil cara dengan sepertiga, umpamanya sepertiga. Ini berapa? 2/3 sisanya. Nah, kalian harus bisa ngitung. Saudara 2, ini 2, jadi 4. Berarti kali 1/4. 2/12 untuk perempuan. 2 saudari ya, 2 saudari. 2 saudara, 1 saudara dan 2 saudari. Berarti perempuan 2/12. 2/12. Saudara berapa? 4/12. 4/12 itu berapa? Ya sepertiga. Sama 4/12. Jadi sama saja. Buat kakek bagiannya apakah berbagi, apakah kakek mendapat sepertiga, kapan? Apabila saudaranya 2 atau setara dengan 2. Kalian bisa melihat dan membuat contoh yang dimaksud dengan setara dengan 2. Yang jelas kakek selamanya akan dapat sepertiga kalau saudaranya 2 atau setara dengan 2. Dengan beragam variasi akan sama saja. Kenapa? Kakek tidak akan berubah, bagiannya tetap sepertiga. Itu yang dapat kita perbincangkan hari ini tentang apa? Kakek bersama saudara atau saudari. Yang dimaksud siapa? Saudara, saudari seibu sebapak atau sebapak. Kenapa? Karena yang seibu, saudara-saudari seibu terhalang oleh kakek. Jadi tidak ada kasus kakek bersama saudara seibu atau saudari seibu, karena langsung gugur saudara-saudara seibu kalau bersama kakek. Tapi yang dimaksud kakek bersama saudara atau saudari, seibu sebapak atau sebapak, yang pertama adalah kakek bersama saudara tanpa ahli waris yang lain. Opsinya ada 2, mana yang lebih menguntungkan, apakah kakek sepertiga atau berbagi. Tadi sudah dijelaskan. Dan masih ada paket satu lagi yang harus kita perbincangkan. Kemudian ada kakek bersama saudara dengan ahli waris yang lain. Itu ada rumus khusus tentang hal itu. Demikian yang dapat kita perbincangkan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Dan mudah-mudahan kalian bisa tetap belajar dengan tabah walaupun suasana masih dengan cara seperti ini. Ketika kalian mendapatkan soal, jawablah soal itu dan kirimkan dengan sesuai instruksi. Selama ini mengontrol hasil kerja kalian masih belum merata benar. Saya amanatkan, sengaja pilih media ini. Saya ingin amanatkan kepada kalian. Ketika ada soal, kerjakan dan kirimkan dengan media yang diizinkan oleh wali kelas kalian. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.